Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Widan Erika yang bertugas di Klinik Oxford Borneo Medistra Balikpapan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Emil? Benar. Nah, baik Bu, di sini saya akan melakukan kegiatan perawatan luka perineum. Nah, ini bertujuan agar mempercepat proses penyembuhan luka serta mencegah terjadi infeksi di perineum Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia dilakukan tindakan? Saya bersedia. Baik Bu, kalau Ibu bersedia silakan tanda tangan ya Bu. Di mana ya, Mbak? Di sini. Terima kasih ya. Saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Ibu bisa berbaring ya. Alat-alat yang digunakan bak instrumen beserta tutupnya, pembalut, kasa secukupnya, handscoon steril, satu buah pinset chirurgis, satu buah pinset anatomis, bengkok, waskom berisi larutan klorin, kom berisi kasa betadin, kom berisi NaCl, kom berisi salep betadin. Handuk, perlak, dan selimut. Bu, saya tutup sampirannya dulu ya. Permisi ya Bu, kakinya bisa dorsal recumbens seperti ini ya, dibuka sedikit dulu. Permisi ya Bu, pasang perlak di bawah bokong Ibu. Setelah itu pasang selimut ke pasien agar menjaga privasi. Permisi ya Bu. Ibu, saya bantu lepas celananya ya. Permisi ya Bu. Dekatkan bengkok ke depan vulva Ibu. Setelah itu dekatkan lampu sorot persis di depan vulva Ibu. Ibu, saya cuci tangan dulu ya Bu. Cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu bilas dan keringkan menggunakan handuk bersih. Gunakan handscoon steril. Setelah itu ambil kasa steril menggunakan pinset chirurgis dan masukkan ke dalam larutan NaCl. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene. Permisi ya Bu. Iya, silakan Bu. Lakukan vulva hygiene labia mayora kanan. Dengan sisi yang lain, labia mayora kiri.
Dengan sisi yang lain, labia minora kanan. Dengan sisi yang lain, labia minora kiri. Lalu dari atas sampai vestibulum. Permisi ya Bu. Silakan Bu. Inspeksi keadaan lokea, warnanya kemerahan. Lalu jumlahnya sekitar 50 cc, dilihat dari balutan yang tadi dipakai. Setelah itu baunya masih sedikit amis karena baru hari pertama. Setelah itu kita inspeksi masanya atau benjolannya. Setelah itu periksa keadaan lesi dengan menggunakan kasa. Lalu taruh kasa di larutan NaCl. Lalu lakukan teknik memeras kasa menggunakan 2 pinset. Tidak ada nanah atau tidak ada lesi juga. Setelah itu periksa apakah ada varises atau tidak. Lalu periksa adanya kelainan jalan lahir atau tidak. Lalu periksa adanya luka jahitan atau tidak. Lakukan palpasi dengan memasukkan jari kelingking ke anus secara perlahan-lahan. Permisi ya Bu. Lalu masukkan jari kelingking secara perlahan. Lalu dorong ke atas sedikit dengan lembut. Apabila jahitannya terbuka, maka kelingking akan masuk atau menembus ke daerah liang vagina. Apabila tidak, maka jari kelingking akan tertahan. Sakit Bu? Sedikit Bu. Lalu keluarkan jari kelingking dari anus secara perlahan. Permisi ya Bu. Periksa kelenjar Bartolini. Setelah itu periksa kelenjar scan. Lalu periksa keadaan fistula. Setelah itu ambil kasa betadin. Lalu peras menggunakan 2 pinset. Lalu oleskan di perineum. Permisi ya Bu. Setelah itu ambil lagi kasa betadin. Setelah itu peras lagi menggunakan 2 pinset. Permisi ya Bu. Lalu pasang di vagina ibu seperti ditekan secara perlahan. Permisi ya Bu. Lalu setelah itu pasang pembalut. Permisi ya Bu. Lalu kenakan pakaian bawah pasien. Permisi ya Bu, saya bantu pasang celananya. Ya, bisa diangkat sedikit Bu bokongnya. Ya, ambil serok yang sudah digunakan. Setelah itu bereskan alat-alat yang telah digunakan. Setelah itu periksa kembali alat-alat yang telah digunakan, pastikan tidak ada yang tertinggal di vagina pasien. Cuci tangan 6 langkah di dalam larutan klorin. Lepaskan secara terbalik dan rendam selama 10 menit. Setelah ini pastikan kalian mencuci tangan menggunakan air mengalir dan air bersih kembali.
Setelah mencuci tangan, lakukan dokumentasi pasien. Ibu, tadi kan saya sudah melakukan tindakan. Nah, saya akan melakukan dokumentasi pada Ibu. Yang pertama di sini Ibu bisa lihat ya, Bu. Kayaknya Ibu tadi warnanya merah karena baru hari pertama. Serta jumlahnya sekitar 50 cc. Dilihat dari pembalut yang Ibu pakai tadi. Setelah itu baunya agak amis karena masih hari pertama ya, Bu. Lalu di luka Ibu tidak ada massa atau benjolan, tidak ada lesi atau lecet, lalu tidak ada penyakit lain, serta tidak ada varises, lalu luka jahitan, dan jahitannya baik-baik saja, tidak ada yang terlepas, serta kelenjar Bartholini dan kelenjar scannya baik-baik saja, dan tidak ada luka fistula serta luka jahitan. Nah, setelah itu Bu, saya menyarankan Ibu untuk makan makanan yang berprotein tinggi, seperti telur, daging ayam, daging ikan, daging sapi. Ikannya bisa ikan gabus. Lalu itu makanan berfungsi agar Ibu lukanya cepat mengering. Setelah itu Ibu bisa melakukan mobilisasi diri. Seperti saat Ibu baring bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri. Lalu kalau Ibu mau bangun pelan-pelan ya, Bu. Setelah itu Ibu kalau mau melakukan vulva hygiene atau personal hygiene, seperti Ibu kalau habis BAK, Ibu ganti ya kasabetadinnya yang ada di vagina Ibu. Nanti saya kasihkan kasabetadin dari rumah sakit ya, Bu. Lalu usahakan mencuci daerah vagina dengan sabun sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Nah, setelah itu Bu, apabila terjadi tanda-tanda seperti perdarahan, lalu nyeri yang hebat, nyerinya itu tidak seperti nyeri pada biasanya, segera ke fasilitas kesehatan ya, Bu. Nah, apakah Ibu sudah mengerti? Iya, sudah mengerti. Ya, bisa tolong dijelaskan Bu apa yang saya jelaskan tadi. Tadi Ibu menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya nifas. Pada tanda-tanda bahaya nifas itu terjadi pendarahan dan terjadi nyeri hebat ya, Bu, lebih tidak seperti biasanya. Lalu di bagian laki saya semuanya normal, warnanya merah, jumlahnya 50 cc terlihat dari pembalut saya tadi. Lalu baunya agak sedikit amis ya kan, Bu. Terus pada masanya lesinya tidak ada terjadi penyakit kelainan, terus tidak juga terjadi varises ya kan, Bu. Iya, Bu. Pada saat berbaring saya bisa melakukan mobilisasi mereng ke kanan atau mereng ke kiri. Ya. Terus makannya Ibu bisa makan apa saja tadi? Saya bisa mengkonsumsi makanan yang memiliki protein yang tinggi seperti daging ikan, daging ayam, lalu daging sapi, terutama daging ikan gabus itu berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka pada perineum saya ya, Bu. Ya, Ibu, terima kasih ya, Bu. Iya, Semoga cepat sembuh, Ibu. Iya, terima kasih ya, Bu. Ya.